Kita bakal menyaksikan apakah win streak Alter Ego dipatahkan Rebellion atau bahkan Rebellion yang akan dibungkam Alter Ego. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land outside. Oke, semakin panas lagi MPL Arena dan terlihat dari masing-masing jungler sudah masuk ke dalam pattern farmingnya ya. Purple buff menjadi tujuan dari masing-masing. Joy juga udah selesai mengamankan. Baxia juga selesai mengamankan. Orange buff menjadi tujuan. Dan di awal ini Prof, idealnya Romer kemana dulu Prof? Wah, idealnya buat sekarang udah pasti bakal coba untuk bukain map. Mempertahankan Orange dan juga Purple buff masing-masing. Dan ditambah untuk sekarang mereka sama-sama bergerak kali Wanderer untuk mendapatkan early advantage dan early poking yang sangat-sangat kejam. Termasuk Auditizi yang sepertinya dipaksa untuk mundur atau bahkan minimal flickernya dikeluarkan. Oke, tapi yang mungkin agak cukup kuat adalah di mana power early poking mereka membuat Swallow mau tidak mau harus mundur ke arah belakang, dan kalau Swallow sampai kepaksa gunain flickernya, ini akan berdampak besar di saat pertandingan objektif seperti yang ada di Key to Success dan Key to Victory tadi. Iya, dan untuk sekarang kalau kita lihat dari emblemnya juga, Angelanya menggunakan basic aman, jadi dia mau spam dari early game dan tidak menggunakan emblem support, artinya dia akan lebih berfokus sama item magic damage agar heal-nya tetap sangat-sangat berasa nanti ketika sudah mulai masuk ke mid game. Oke, focusing mark sih penting banget sih menurut gua pribadi ya. Ditambah Bargain Hunter, jadi dia bakal dapetin itemnya lebih gampang sebagai mid laner. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa memang di early game akan sangat kebantu. Tapi sebelum itu kita lihat ada first blood didapatkan Rasi. Gak ada flicker lagi di depan sana. Selipan di Michael Boy bakal menyanyi, Vincent bakal coba ditumbangin begitu saja. Menuju ke arah belakang, Vincent masih bertahan. Bahkan Pai terperangkap di depan sana. Tidak bisa di following up. Dipaksa mundur ke arah belakang dan Auditizi almost but is never enough. Membuat dirinya berhasil mundur ke arah belakang. Kars datang dengan sigap. Bahkan first blood di tangan dari Rebellion Zion 40. Oke, menjadi sebuah hal baru lagi kita lihat. Ingin melakukan team fight di bawah menit 2 sebelum turtle-nya pun mereka ambil. Sama-sama level 3 untuk area XP laner. Ini mengakibatkan tadi tuh jadi kayak kurang ya Prof ya. Iya, ada dan something yang kurang gitu loh. Dan kalau kita lihat juga dari setupnya Rasi 2 kali sebenarnya akan terpick off untuk sekarang. Oke, 2 poin kill didapatkan. Ini malah keuntungan di tangan dari para pasukan Rebellion Zion, sang banteng biru. Objektif gaming yang mereka miliki sangat kuat, apalagi dengan ada Vincent. Vincent benar-benar sulit untuk di counter kali ini dengan retributionnya. Lihat, dibuat free, romnya ditundukin, dan bahkan mendapatkan keuntungan 1 poin kill plus turtle itu mahal 40. Oke, satu turtle lagi berhasil diamankan oleh Rebellion Zion. 12,5%. Gitu. Bukan hanya itu saja yang Kelihatan. menjadi satu hal ya, tapi terlihat loh impact-nya loh. Impact-nya bagus banget. Oh, sayang sekali di depan sana. Gold buff-nya di tangan dari Auditizi, bahkan dari Sally Boy dan Merkel Boy gagal dengan retributionnya. Dalam prediction 2 Rebellion Zion dan sisanya menuju ke arah Alter Ego. Yap, itu dia. Prediction. Ya, kenapa itu yang manggil-manggil tuh? Tapi lihat bakal di depan sana dipasang begitu saja. Pai! Masih ada flicker. Bakal coba dibalikin atau tidak, kita bakal melihat sendiri di depan sana. Pai menutup ada Cars. Vincent masih coba ditahan di depan sana. Sally Boy dan Merkel Boy gagal menangkap Vincent. Masih bisa kabur menuju ke arah belakang. Rebellion Zion masih mengantongi 1000 gold lebih unggul dari Alter Ego 40. Oke, cuman Audi walaupun tadi nggak ada di positioning yang tepat ya. Cuman positioningnya selalu bagus untuk motivation roar-nya loh. Sepersekian detik, sepersekian persen, itu semua membantu banget Prof. Ya, dan lagi-lagi ya dengan favor rom item ini akan memperkuat juga tim fight dari Rebellion Zion. Ketika kita melihat kehadiran dari heal up-nya Motivation Roar Minotaur yang sulit sekali untuk ditumbangkan di game kali ini tentunya karena balik lagi terlalu sedikit damage yang dimiliki sama Alter Ego di early game dan mereka sangat dependent sama item nantinya. Ketika sudah mulai 1 atau 2 item barulah akan terlihat bagaimana Rebellion Zion dan Alter Ego yang akan saling beradu atau pertukaran damage-nya akan lebih kelihatan di team fight turtle yang ketiga. Yap, dan ini dah game fact by Crab. Dari 4 player yang telah memainkan e-retail, hanya Nino yang mendapatkan kemenangan dengan total 5 kali pick, 5 kemenangan. 100% win rate. Oke, Gokil. berarti tandanya win streak kemarin mereka ini salah satu penunjangnya ada di e-retail ya Profesor Iya, ya? Ninotel ini namanya. Ah, Ninotel. Oh, boleh. Apalagi dengan buff yang sangat luar biasa dan juga ultimate heavy crossbow-nya yang durasinya walaupun 10 detik tapi emang efeknya cooldown-nya jadi lebih cepat. Oke, tapi Shelly Boy agak sedikit tertahan di depan sana. Memaksa untuk menuju ke arah seorang Swallow. Masih terlalu jauh. Tapi lagi dan lagi. Ini apakah Alter Ego back to basic? Mereka kembali kehilangan dari posisi objektif gaming. Shelly Boy bahkan harus mundur ke arah belakang dibantu oleh seorang Udil.
Blessing belajar masuk lane dan Raffi depan sana dibalikan kembali kanan Vincent. Terperangkap kah? Tapi nampaknya kalau mereka paksa tim fight pun ini kan ada rugi di tangan dari Alter Ego, Pak Pulung. Kehilangan momentum sepertinya ya, dan terpaksa harus mengeluarkan lagi karena satu ultimate yang dimiliki oleh Joy. Electric Flame Whip-nya langsung dikeluarkan. Mau nggak mau setelah itu habis semua, walaupun tadi ada mendekat tuh beberapa player. Buset, mundur aja lebih baik. Oke, tapi kalau misalnya melihat dari story kemarin, memang Rebellion ini agak jarang diunggulkan, tapi mereka selalu membuktikan kalau prediksi audiens, bahkan para caster itu salah, Profesor. Iya, karena balik lagi, mereka punya draft yang bagus banget dan untuk sekarang Philo. Oke, bakal coba dibalikan kembali kanannya. Kars berhasil membalikan kembali dan bahkan udah tumpang. Satu pemain didapatkan. Hasil masa Audit TC. Medan Furia cepat. Rasikan bisa bertahan. Rebellion yang membuat satu pemain kill dan bahkan 3 hilang. Alter Ego diacak-acak kali ini oleh sang banteng biru. Oke, yang menjadi pertanyaan, Prof, ada satu hal tadi yang udah dibuat Rasi dan dia jauh dari player-player Rebellion. Tapi kenapa balik lagi, Prof? Ya mungkin itu tadi karena balik lagi Vengeance-nya lagi aktif. Dan kalau kita melihat secara tidak langsung Rebellion Zion memang mau memaksakan team fight. Sebenarnya fokusnya boleh juga ke Swallow sih, karena dia tiba-tiba menggunakan hard guard. Dan hard guard-nya itu menuju ke arah Kars. Jadi Kars-nya di lini depan makin sulit untuk ditumbangkan. Dan damage dari Sally Boy gak ada yang masuk ke arah Swallow. Swallow-nya jadi dapetin early advantage yang luar biasa. Lihat gold leading-nya 4000 sekarang. Bahkan kalau kita lihat dari segi cooldown reduction Swallow, dia sudah punya Ancient Talisman. Jadi udah pasti bakal punya cooldown yang cepat banget. Ancient Talisman ini mananya juga kuat banget, walaupun magic powernya masih terlalu early game. Lihat itu, Romer pendatang baru. Audit easy. Langsung memberikan pesonanya sang banteng biru. Di depan sana benar-benar menjaga pergerakan Alter Ego untuk bermain dengan hanya setengah map saja, Profesor dan juga Pak Wah, Pulung. ini setengah mapnya kalau misalkan deket sama Turtle nggak masalah. Jauh dari Turtle loh. Yes, dia paksa setengah map aja mainnya. Iya, lihat dominasi early game yang begitu kejam. Walaupun mungkin kita melihat juga Rebellion Zion unggul 4.500 mereka, tapi harus convert ini menjadi objektif di mid lane. Oke. Karena ini udah perfect Turtle, Vincent udah bisa langsung rusuhin Sally Boy-nya. Dan damage-nya coba lihat masuk ke tubuh Rasi, berasa banget. Udah terlihat Udah lagi. tinggal Rasi dimakan, ditelan bulat-bulat, bahkan dia nggak punya flicker, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Iya. Ini adalah kesempatan Vincent untuk bahkan pegangin kakinya Rasi loh, Pak Pulung. Itu benar-benar atribut berbicara di situ ya, Prof ya. Atribut berbicara, item berbicara, pede banget Swallow barusan loh. Ya bahkan Heisamor karena dari awal kan kita udah lihat dia pakai Firmness. Dia pakai efek tambahan untuk physical dan magical defense. Jadi dari awal game sudah bisa dipastikan Nino akan sangat-sangat kesulitan untuk menumbangkan Heisamor. Makanya Heisamor walaupun terlihat kalah hero di sini, tapi dia nggak kalah dari segi landing phase-nya. Lihat, beda 2 level menguntungkan Vincent Beda mendapatkan seluruh objektif yang dimiliki Alter Ego. Dan ini kalau kita lihat dari Vincent-nya sendiri, dia akan mendekati level yang ke-15. Dan ini akan membuat lagi dan lagi Lord Teamfight Retribution dari Rebellion Zion akan sangat on point. Tanpa adanya gangguan sama sekali dari Alter Ego. Wah, ini ruang yang diciptain oleh 4 player lain loh. Benar-benar membuat Heisamor ya udah free banget. Mendapat keuntungan begitu banyak. Banteng biru emang dari kemarin itu tanduknya sedang tajam-tajamnya. Dan sekarang ini terbukti Alter Ego yang dari kemarin selalu mendominasi permainan mereka dengan 2 poin tanpa lawan. Di early game, di game pertama mereka, di menit ke-8, 5.000 utangnya Pak Pulung. Waduh, 5.000. 5.800 kalau sekarang. Dan bahkan kalau kita lihat dari goldnya ya, cuma Nino yang unggul dan bahkan mendekati Kars sama Heisamor. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi balik lagi Nino adalah one man show. Dan itu tidak terlalu baik menurutku ketika nanti dibawa ke arah mid game sampai dengan late game. Kalau tidak di follow up juga sama Sally Boy atau bahkan minimal sama Pai. Agar ada badan tambahan di lini depan. Ya, sementara untuk sekarang Lord akan muncul kembali. Satu Lord yang kemungkinan besar bisa menghancurkan seluruh inner yang ada untuk tiap tim yang mendapatkan satu Lord tersebut. Nah sekarang Alter Ego akankah mereka berani untuk bisa terus melakukan fight di arena Oh tapi atau lihat di tidak? depan sana bakal coba dimakan. Satu sosok Nino. Tidak bisa bertahan, Nino bakal flicker ke arah belakang dari seorang Swallow. Menyelamatkan dirinya pada slap. Membuat Auditisi terperangkap. Masih coba dipaksa dengan ada reset yang dilakukan. Rebellion Zion nampaknya masih memiliki power untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama mereka. Tidak mau tinggal gentar. Mereka mau keuntungan ini dimaksimalkan. Lihat langsung all in terhadap Nino. Itu worth it banget dengan flicker yang dimiliki Kars. Sampai bahkan mereka mendapatkan Lord Pak Pulung. Ya, karena tadi kalau emang mau dilanjutin, kalau kita lihat dari minimap, itu Claude udah ngacir banget ke tengah ya Prof. Iya. Kalau sampai itu terjadi, buset.
Nah, masalahnya itu tadi kan aku udah sempat mention kalau misalkan Alter Ego Esports ketika hanya mengandalkan Nino sebagai damage dealer utama, mereka bakal kesulitan. Karena apa? Permainan front to back belum tentu bisa dilakukan. Vincent lagi unggul banget. Snowballing yang dari awal game berjalan dengan maksimal. Sampai sekarang lihat dia udah punya Guardian Helmet on the way menuju ke arah Blade Armor. Kalau udah punya Blade Armor, Nino sudah bisa dipastikan kesulitan untuk memberikan dealing damage walaupun dia punya Haslaw sekalipun. Dia butuh Malefic Roar nantinya. Oke. Kesulitan plus kesakitan, Pak. Kesakitan. Cuman kalau menurut gue pribadi ya, ini adalah momen-momen yang cukup baik yang bisa dimanfaatkan oleh Ais. Kenapa? WON belum ada loh. Oh, Retribution terlalu cepat. Celebrity Miracle Boy bahkan coba ditangkap di depan sana, ada Cars. Tapi Saliboy terlalu sakit, dia harus mundur ke arah belakang. Walaupun ada Udil di dalamnya sekalipun, dia bakal cepat untuk dilumat. Karena Vincent memang basicnya dia yang memotong seluruh regen yang diberikan oleh Pai. Seorang diri, Pai versus everybody. Pai can't do it. Tapi bahkan Pai akan dimakan, ditelan bulat-bulat, flickernya pun sepertinya masih menyelamatkan dia. Karena satu hal, Rebellion tahu dia gak boleh buru-buru untuk maksa ke Pai yang ada malah merugikan dari pasukan Sang Banteng Biru. Iya, ini bener-bener loh. Alter Ego mati-matian mempertahankan outer mid turretnya loh, Prof. Iya, terlalu lama juga sih pembelian pembelian satu Blade Armor dari Pai. Harusnya nanti bisa menutup Haze Armor ketika sudah mulai masuk main game. Medan Puri di bersama Blade dari Haze Armor. Challenge didapatkan Pai. Udah kena flicker. Di depan sana mereka harus menggunakan soul skill untuk mundur. Tidak bisa bertahan dari tim fight yang cukup besar. Mau solo pick terhadap Vincent sekalipun terlalu keras. Ya ini lama-lama ya kalau misalkan kayak begini, sekalipun Pai-nya nanti punya item seperti Blade Armor atau bahkan Queen's Wings, ini bakal dimakan sama Haze Armor semuanya. Swallow di belakang juga udah terlalu kuat. 6 assist dia dapatkan dan bahkan dari segi gold leading level juga terlalu tinggi. Udil dengan menggunakan Angela-nya tentu nggak bakal bisa melakukan clear wave secepat itu. Karena mau bagaimanapun Angela di sini adalah sebagai sosok support juga di waktu yang bersamaan. Kalau kita melihat dari Nino, dia benar-benar punya beban yang berat banget. Karena apa? Karena dia harus bisa ngedeliver damage dalam waktu 10 detik secara instan. Celeboy, where are you going? Retribution bahkan harus digunakan untuk dia kabur ke arah belakang. Untungnya tadi dia nggak kena stun. Kalau dia kena stun sekali aja, Udil masuk itu bakal beli 1 gratis 2. Wah, itu Karena attack speednya dari Haze Armor sendiri tadi terlihat ya. Bagaimana cepatnya, kencangnya, deresnya dan ketahuan sekarang. Getar kali ini dengkulnya karena hampir saja ketahuan di arah bottom lane. Tapi untungnya Dewi Fortuna masih berada di pundak Sirpai, Pak Bulung. Yap, hampir saja. Andai tadi ketahuan, ada 2 orang yang mungkin mengundang beberapa player lainnya. Dan sekarang, split push seperti ini harus dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, kan, Prof? Mau tidak mau, lagi dan lagi mungkin kalau kita berkaca dari game atau match yang sebelumnya, ketika lagi lose condition, satu-satunya cara untuk bisa bertahan dan tetap mendapatkan gold adalah dengan melakukan split push. Dan itu dia Blade Armor dari Pai. Yang dari tadi aku mau sempat bahas karena kalau misalkan untuk sekarang, Blade Armor akan sangat melawan Cloud dengan 30%. Dari buff Blade Armor-nya itu sendiri, walaupun nantinya Haze Armor akan lebih mengungguli dari segi damage-nya karena dalam keadaan 10.000 gold Rebellion Zion unggul sekarang, advantage gold kali ini tidak boleh mereka lepaskan. Bahkan jatuhnya Rebellion Zion gak boleh melakukan satu kesalahan karena satu kali fatal mistake ini bisa berbuah buruk bagi Rebellion Zion. Lihat Pai, poking damage-nya. Dia sakit banget dan sedangkan di sisi sebaliknya, ketika Haze Armor kena favor, Auditisi dia full lagi. Bagaikan balik ke base. Waduh. Ini bagaikan balik ke base, dia bebas banget. Dan bahkan Celebrity Miracle Boy coba untuk menangkap Swallow. Mundur ke arah belakang, flickernya gagal dari Cars. Dan bahkan Celebrity Miracle Boy berhasil memancing Cars. Dia kali ini telah lepas dari robotnya. Dan di arah bottom lane, ingat Auditisi udah punya flicker. Para pasukan dari area Rebellion, mereka standby on position di bottom lane. Mereka siap untuk mendapatkan 1 buah PS turret. Celebrity Miracle Boy kali ini telah memancing semaksimal mungkin dan menyelesaikan tugas dari Nino di arah bottom lane. Tampaknya the best thing yang bisa dilakukan Alter Ego untuk saat ini. Yap, Rasi udah nggak ada lagi final slash loh. Barusan udah dikeluarkan kita pertempurannya terus berlanjut nih kayaknya. Ya dan jangan lupakan juga Auditisi masih punya flicker. Dia ready banget untuk Minion Fury dengan flickernya dan di follow up juga dengan Swallow yang memiliki 1 penalty zone. Jadi ini inisiasi dari Rebellion Zion kayaknya bakal serem banget di top lane. Oh, 2 immortality itu bukan hal yang baik. Membuat Rebellion Zion mundur ke arah belakang. Bahkan Rebellion Zion mereka sadar walaupun menang 11.000 gold, mereka disiplin. Laningnya mereka pegang dulu. Mereka nggak akan mau maksa ke arah base dari Alter Ego, Pak Bulung. Yap, dan sebuah hal yang begitu baik ya, kali ini terlihat lagi. Haze tidak offside, Prof. Iya. Haze jauh di bawah kontrol yang begitu baik.
Dan Entah ini deh komunikasi dia. yang udah mereka bangun. Entah ini kalau ngomongin komunikasi udah pasti sih. Karena setidaknya jadi satu suara mereka. Dan tidak ada gerakan yang mengancam Rebellion Zion ketika memasuki high ground dari Alter Ego Esports. Tapi kalau kita kilas balik, itu mungkin kita bisa bilang thanks to Sally Boy tadi. Karena Sally Boy buying time di atas. Dan buying time tersebut berhasil untuk setidaknya meruntuhkan 2 base turret saja. Alter Ego hampir bisa kehilangan 3 base turretnya. Tapi buat sekarang, kayaknya mau ditabrak secara paksa kah? Oh, lihat. Auditisi udah menjadi badan dan bahkan cut. Memberikan damage spy. Following up di belakang sana. Melepaskan Rebellion Zion. Mereka akhirnya mengendorkan permainan mereka. Wah. Mereka sadar Alter Ego masih punya powernya. Mereka nampaknya harus menunggu sampai World yang ketiga. 20 detik lagi. Lord menjadi satu tujuan utama mereka dan mungkin itu akan menjadi sebuah finishing yang begitu baik untuk Rebellion. Ya, ini Semua landing udah dikuasain bro. antara mereka bakal ambil Lordnya atau mereka akan biarkan Lordnya sehingga nanti ketika menit 18 baru mereka akan amankan. Tapi kayaknya nggak bakal dilepasin begitu aja. Dengan Lord dapetin gold lebih, dengan Lord dapetin snowball effect yang tidak ada henti-hentinya. 11.000 sampai 12.000 pun bisa akan didapatkan oleh Rebellion Zion. Oke, di depan sana, Kars menunggu Pai dengan siap. Tapi Hais Amor, dia punya power yang sangat tinggi untuk bisa melumat Pai. Bahkan di depan sana Kars bakal coba menutup pergerakan Pai. Tapi Hais Amor masih mau lebih. Kars telah memancing team fight. Rasi masih bertahan. Pai versus everybody. Mainan favorit telah terbuka. Lihat Pai dimakan. Ditelan bulat-bulat. Tidak bisa bertahan. Terlalu burst damage yang diberikan oleh sang banteng biru. Walaupun tadi ada impact ataupun efek dari plate armornya yang nyala ya bro ya. Aha. Dan itu pun tidak membuat beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion bahkan tadi dari high armornya notice akan hal tersebut gitu. Dan bahkan sampai Swallow-nya ngeluarin penalty zone dari IMU. Semuanya all in ke Pai. Kayaknya bener-bener tahu deh, Rebellion Zion paham gimana cara mematikan pergerakan dari Waduh. Alter Ego Esports. Dan buat sekarang, Sally Boy kayaknya nggak bisa melakukan hal yang serupa 2 kali. Karena lihat Rebellion Zion adaptif banget, dia cepet banget untuk mempelajari gerakan untuk memotong satu lane. Dan untuk sekarang dengan Demon Hunter Sword, Nino adalah last hope dari Alter Ego di game yang pertama. Wow, cukup berani ya. Cukup pede loh tanpa won. Oke, tanpa Won, Sally Boy, The Miracle Boy. Apakah kali ini Alter Ego dan kawan-kawan mendapatkan miracle dari serangan Lother mid lane? Mereka coba untuk bertahan. Pai membaik time menuju ke bottom lane. Sally Boy sangat untuk maut. Sally Boy. Vincent, bakal coba dihantam. Masih ada banyak flash, tapi dapat tanah. Hilang. Sally Boy dan Miracle Boy harus ditelan bulat-bulat. Apakah masih ada last hope dan bahkan tidak ada miracle? Sang banteng biru memaksa Alter Ego tumbang di game yang pertama. 13 Win streak wah. 2-0 dari kemarin. Kayaknya harus dipecahkan kali ini. Oke, kita tahu Alter Ego sedang win streak. Tapi kita semua juga tahu Rebellion sedang kuat-kuatnya. Jadi apakah Alter Ego akan membawa ke game yang ketiga? Atau Rebellion akan memenangkan 2 periode atas Alter Ego? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ya, leg yang pertama dan leg yang kedua. Iya. Karena balik lagi leg yang pertama, Rebellion Zion menang atas Alter Ego 2-1. Dan untuk sekarang, dengan poin pertama ini akan membuka celah lebih besar untuk Rebellion Zion memenangkan match melawan Alter Ego dengan 2 leg penuh. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya ya, mungkin Rebellion Zion berfokusnya sama life drain. Ini akan membukakan sebuah potensi juga agar Swallow bisa kuat dalam laning phase dan dengan last hit atau supportnya saja, dia bakal bisa bertahan ketika sedang farming mencari stack sebanyak-banyaknya. Yap. Sementara itu yang gue fokusin adalah tidak ada Purify, tapi gue yang menantikan adalah satu Raging Sandstorm yang tepat, Prof. Karena apakah bisa didinai dengan satu flicker? Karena kalau tidak, ini satu area bisa ke stun semua loh. Makanya apalagi kalau kita lihat Rasi juga bawain flicker. Kombonya bisa banget kalau misalkan Earth Shatter flicker ditambah dengan Pai, tiba-tiba ada Raging Sandstorm dengan flicker juga. Tapi terlalu banyak penggunaan flicker, apakah ini akan menjadi poin plus bagi teman-teman dari Rebellion Zion juga yang sebenarnya mereka sama-sama menggunakan 3 flicker. Jadi nggak kalah dari escape ability-nya. Oke, Sally Boy dan Miracle Boy kali ini memaksa sosok dari Vincent menggunakan retribution-nya. Karena kalau tidak, Vincent akan berada di tahap level 3 terus. Retribution tidak ada. Free Turtle harusnya di tangan dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Akan ada keunggulan yang akan dipegang oleh para pasukan dari Alter Ego, Profesor. Wah, beda nih sama early game tadi waktu di game yang pertama. Karena kebetulan ketika teman-teman dari Alter Ego sadar
Dan ini deflex dari Vincent-nya, ternyata mereka menekan juga dari sisi jungle-nya. Mereka menekan dari sisi jungle, mereka akan memaksa Vincent menggunakan retribution dan bakal level 4 baru didapatkan begitu saja. Sally Boy dan Miracle Boy, standby on position, bakal berada di retribution dan bakal Sally Boy berhasil mendapatkan power dari Purple Buff yang dimiliki dari Vincent, Pak Bulu. Wow, Turtle dapat untuk dari Purple XP ataupun XP dari lawan dapat juga. Iya. Ini menjadi keuntungan yang jauh lebih banyak lagi, Bro. Dan Tiga bahkan sama. 3 sama. Kalau kita lihat mungkin di sini ada Chavin yang tadinya alter ego di game yang pertama, di game yang kedua Rebellion Zion meyakinkan untuk sekarang dengan power dari Groknya. Namun dengan early game yang mungkin berbeda sedikit nih Ranger Master juga Papulung. Mungkin kita harus notice juga bahwa alter ego dengan keunggulan yang 500 di early game. Kalau mereka dapetin snowball yang sama kayak Rebellion Zion, bisa jadi Rebellion Zion yang malah dikasih 0 poinnya. Sama seperti di game yang sebelumnya. Oke, Heist Armor akan coba dipancing untuk ke arah belakang. Watch out for defensive. Sally Boy Miracle Boy masuk di simit-nya. Di depan sana akan coba dimakan double kill. Sally Boy the Miracle Boy kali ini bersinar, mendapatkan 2 poin kill dan bahkan pada masukan dari Rebellion Zion. Mereka masih coba untuk bertahan karena mereka memiliki 2 hero scaling, Profesor. Walaupun Doi punya early power damage, tapi itu tidak akan cukup untuk bisa menumbangkan Pai. Lihat, Survive dengan goloknya bersinar, membalikan kembali keadaan. Cars di sana mau tidak mau harus dengan sigap melakukan cover terhadap Vincent karena cuma bisa cover. Dia belum punya damage, Pak Bulu. Oke, Vincent belum bisa melakukan banyak hal, sementara untuk Fredrin sendiri belum bisa melakukan banyak hal pula. Menjadi masing-masing hero yang belum bisa melakukan banyak apa ya, kejadian-kejadian yang belum bisa mereka balas gitu loh. Ya, event yang terlalu banyak juga dari alter ego ketika melakukan invade dan gak berhenti sampai di situ. Lihat, Vincent level 5, Sally Boy level 8. 3 level. Jauh banget loh. Ini gap yang terlalu kejam. Padahal baru 1 turtle lah, belum 25% dari EXP-nya dan Vincent mau mencoba sekarang. Oke, nampaknya percobaan gagal bisa terperangkap. Regis Hessel, DJ Khalid on the floor. Berada di depan sana para pasukan dari Alter Ego. Mendapatkan Vincent. Pai harus mundur ke arah belakang. Karena kalau dia langsung melakukan quick gun saat di depan sana, dia tidak bisa tumbang. Dia tidak bisa tumbang. Quick Sun Guard yang benar-benar di tempat yang tepat. Dan bahkan Profesor dalam keunggulan Alter Ego seperti ini, dia masih punya celah, Profesor. Kalau Profesor sadar, mungkinkah Cecilian digunakan untuk hal ini? Dan tandanya kalau Cecilian ini mereka sadar untuk dia late game, mereka cuma punya waktu sampai menit 15 nampaknya. Gak boleh lebih dari menit 15. Bahkan kalau bisa 2 Lord cukup untuk menutup game ini. Tapi kalau dibawa sampai late game, wah aku nggak bisa mempertimbangkan lagi Swallow dengan last hit-nya. Dengan bad impact-nya yang kalau kata Pak Guru bisa menimbulkan bad habit. Ini akan sangat mematikan sekali nanti di late game kalau stack-nya udah ratusan. Oh, Nino masih bertahan di arah bottom lane. Nino 2 versus 1 mencoba melakukan low play. Tapi nampaknya gagal. Nino still survive di bottom lane. Dan bahkan membuat para pasukan dari Alter Ego kembali bisa mendominasi di jungle yang dimiliki para pasukan Rebellion Zion. Vincent, setengah darah dimiliki. Rasi berhasil menangkap. Sally Boy dan Miracle Boy dan Death Impact. Instant pick up terjadi. Swallow akan menjadi korban kedua kan nampaknya tidak. Udah dapetin Vincent, dapetin Purple Buff 40. Ini levelnya semakin jauh lagi, akan semakin terancam lagi, semakin rusak lagi pola permainan yang benar-benar dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Mau nggak mau pilihan mereka, cuman tahan ini sedikit demi sedikit, Prof. Menit 15 tujuan mereka. Ini masalahnya menit 10 aja, Sally Boy bisa dapetin level 15 loh. Kalau misalkan seperti ini posisinya dan bahkan dipaksa turret mid lane-nya dihancurkan. Sally Boy nggak farming di jungle-nya sendiri, dia farming di jungle-nya Vincent. Dan bahkan Nino sama Rasi mau bikin Vincent-nya bener-bener under condition. Biar apa? Biar Vincent plus 8 gold. Artinya apa tuh Bang? Artinya roamernya lebih kaya daripada junglernya. Dan itu membuat ekonomi dari Rebellion Zion tidak akan berjalan secara maksimal. Berarti artinya krisis moneter ya Bang ya? Wah, ada ini inflasi bahaya itu banget. biasa. Inflasi adik-adik. Tapi kali ini kita lihat di mana Sally Boy dan Miracle Boy di arah top lane lagi-lagi mengamankan perfect turtle untuk Alter Ego. Langsung terpaut 4.000 gold difference dari sana. Rasi standby on position. Masih ada Out in ZZ. Tapi dengan pocket damage yang diberikan para pasukan dari Alter Ego, mereka bahkan seenak jidat melakukan invasi di jungle dari Rebellion 40. Oke, 35% berbanding 65%. Di mana sekarang winning conditionnya yang memang diambil oleh Alter Ego. Mereka manfaatkan semuanya, Prof. Mereka jalankan semuanya.
Ya inilah winningnya. Kayak menutup ini ya winning Winning. condition dari Rebellion Zion. Dan buat sekarang hanya late game saja jawaban atas Rebellion Zion nantinya ketika sudah mulai memasuki menit 20-an. Hanya itu satu-satunya cara. Ya bahwa game ini karena late game sekali. Setidaknya mereka punya insurance. Walaupun apakah berhasil atau tidak nyampe ke sana, itu urusan belakang Wah, Profesor. lihat Sally Boy dengan Radiant Armornya dia nahan semua damage dealt magical. Karena mau bagaimanapun Vincent di sini udah bener-bener under, makanya dia nggak bakal berasa damage-nya. Dan dengan bait Joy-nya yang diberikan kepada Vincent malah mempersulit kehadiran dari Joy di 2 game yang sudah kita jalankan dari match kali ini. Joy tidak bersinar untuk 2 game. Dan bahkan Vincent masih berada di level 8, Profesor 4 level. Wah, ini kejam Terpaut sih. lebih jauh, makin meninggalkan Vincent, Sally Boy, The Miracle Boy. Dan lihat gold gap-nya, 5.200 gold. Di menit Perbedaan di menit yang ke-8 dan penekanan terhadap jungle yang tidak dilepaskan oleh teman-teman dari Alter Ego membuat lihat Radiant Armor dan kayaknya sih harusnya Blade Armor ya. Bakal dia amankan Sally Boy dengan Martisnya. Dan kalau kita lihat dari Rasi, dia juga sangat strong di lini depan. Dia akan menuju ke arah Blade Armor juga untuk item keduanya. Iya. Ini untuk sekarang juga ya dari Cecilian. Bad impact-nya. Benar-benar belum bisa melakukan banyak hal juga loh Prof. Ketinggalan atribut, ketinggalan item, ketinggalan level. Semua itu membuat dari apapun yang dia keluarkan gak bakal berasa. Dan Ninonya juga Husklaw. Jadi kalau misalkan dia bakal jump in untuk tidak bermain front to back ya. Tapi mainnya dari tengah-tengah team fight. Oh, Dia tetap bisa survive. Almost is never enough, tapi dipaksa survive. Lihat, dia lompat gala. Watch out for defensive. Waduh. Spy masih bertahan dengan quick side cut. Tapi depan sana dia akan coba disumbangkan satu poin kill didapatkan. Samor gagal didapatkan oleh seorang Rasi. Tapi ternyata pemaksaan point kill terhadap Vincent membuat Spy harus juga ditelan Babulu. Oke, predict move yang bagus. Terlihat tadi dari Hais. Duluan menggunakan dari BMI, Battle Mirror Image. Langsung ke Dina ya, apapun yang mau dikeluarkan oleh Rasi tadi. Ya, karena onward-nya akan benar-benar menghentikan pergerakan dari Hais Armor. Dan kita tahu Hais Armor tidak membawa Purify. Itu adalah poin terpentingnya karena kalau misalkan dia bawa sprint artinya dia akan langsung engage ke arah belakang. Dan lini belakangnya Udil kali ini tidak terancam. Udil hanya dapetin 1 assist. Tapi lihat efek yang dia berikan, slow evac, pengendalian laning phase yang luar biasa. Dan bahkan kalau udah mulai masuk ke high ground, ingat Udil satu-satunya orang yang bisa menangkap ke arah Swallow dengan menggunakan Reward Manipulation. Reward Manipulation di ujung dengan Quick Sand Guard dan bahkan Raging Sandstorm yang on point. Combo yang berjalan dari Alter Ego akan ada di 2 sampai 4 Vincent player sekalipun. terperangkap, tapi kali ini masih ada sosok Kars yang mencoba untuk membantu menyelamatkan. Karena kalau tadi juga Vincent gak aktif, pasifnya dan terperangkap. Baik Samor, Waduh. one last hit, pecah begitu saja. Roar, Nino masih ditahan roarnya. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Itu hanya basic attack, 2 tembakan Profesor dan Pablo. Wah, apapun yang terjadi di game yang pertama dibalaskan di game yang kedua. Bedanya sudah ada 1 poin dan konsil. Nampaknya Rasi telah bermain dengan konsel gaming terdeteksi begitu saja. Mendapatkan 1 poin kill dari Kars. Watch out for defensive. Tapi Nino di sana terperangkap dengan adanya tembok barir. Membuat dirinya hilang dan Kars flicker for defensive. Mau tidak mau damage Nino terlalu besar. Dan bahkan Alter Ego masih coba untuk bertahan dan memaksa game ini dengan selesai. Shutdown terjadi. Alter Ego gak boleh memaksakan kehendak mereka seperti biasa. Mereka harus reset kembali karena kalau mereka memaksakan kehendak mereka, ini bisa terjadi comeback. Dengan adanya shutdown dari Sally Boy aja, ini udah membuat Rebellion Zion untung. Dan setidaknya gold utangnya makin terbayar. Waktu sih sebenarnya. Mereka sekarang mendapatkan waktu untuk bisa melakukan farmingan. Ya, Mendapatkan dari satu hutan ke hutan yang lain. Vincent dapetin level, Swallow dapetin stack, dan bahkan memperlama game sama dengan memperkuat Rebellion Zion. Ini yang harus dihindari sama Alter Ego Esports ketika mereka berada di depan base dari Rebellion Zion. Jangan pernah meremehkan Cecilian karena power dari clear wave minion yang sangat kuat. Dan jangan lupakan juga makin lama game berjalan, stack dari Cecilian makin lebih tinggi. Sehingga dengan 1-2 kali tamparan Sally Boy akan sangat-sangat terancam nanti jadi late game. Gak cuma Sally Boy sih, Nino apalagi kalau 10.000 sendiri Nino coba. Ya. Tapi balik lagi Nino di sini butuh Athena Shield atau setidaknya RGM, Rose Gold Meteor. Karena kalau misalkan dia tidak mendapatkan item tersebut, hilang dengan instan dengan 2 kali tamparan saja dari Cecilian. Kalau 2. Kalau 1 kali, Be. Nah, kalau Tapi- kena Lightning Truncheon lagi kan. Iya, petirnya belum. Oh, Haisamur nggak pulang? Oke, Hai Samor gak pulang.
Nampaknya dia muncul di map di arah top lane. Para pasukan dari Alter Ego nampaknya mencoba untuk melakukan lord terlebih dahulu Pak Bulu. Yap. Salah satu cara untuk memecah konsentrasi pula sambil mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi sekarang Haisamor mendapatkan sebuah tekanan. Wow. Hampir Ji. Iya hampir, tapi nampaknya di sana waktu yang sangat mahal diberikan oleh Haisamor. Quello akan coba di-cover dan lihat Rasi bersama dengan Udil mendekat. Vincent menumpahkan Quello. No high ground defensive. Ini bencana untuk Rebellion Zion. Para pasukan dari Alter Ego mereka memaksakan endgame. Dengan adanya 3 orang tersisa. Tidak ada win of nature. Dengan ada blessing duet. Membuka Rebellion Zion bertahan. Rasi kembali bersinar. Ke depan sana. Decimet di shot point. Satu poin kehilangan. Dan Kars cuma bisa nahan badan. Alter Ego memaksa menuju ke game yang ketiga. Oke, kali ini dibawa ke game yang ketiga. Semua sudah berbeda. Dan bahkan apakah Alter Ego mampu membalaskan dendam seperti di leg pertama? Ataukah balik lagi Rebellion 2 periode Pak Bulu? Yap, sesaat lagi akan kita langsung terbuktikan saja ya bagaimana pola permainan yang akan diberikan oleh masing-masing player. Oke, untuk semangat kita hari ini, MPL Arena minta tepuk tangannya. Luar biasa. Dan lihat langsung aja Pak Pulung, langsung ada invasi dari Kars yang seperti biasa kalau dia menggunakan Pakito. Rotasinya sangat cepat. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari early game-nya tadi udah benar-benar berjalan. Ditambah dengan tabrakan di awal game. Ini pun menimbulkan sebuah efek bahwa Rashid ketika terkena poke damage di early game. Dia benar-benar jadi sedikit mundur dan tidak bermain segalak di game yang kedua. Apalagi dengan basic common emblem dari Yves dan juga Cloud yang akan memperkuat mereka di masing-masing lininya. Jadi jarang untuk recall. Sementara Udil dengan life drain dia nantinya akan bisa lebih survive ketika melakukan last hit atau melakukan assist kepada wave minion. Dan itu dia tambahan mana dari minion-minion yang akan ada di tubuh dari Udil. Alright, rotasi terlihat dengan adanya sosok Auditizi yang memberikan informasi terhadap Haisamor. Nampaknya membuat mereka harus agak sedikit terlambat untuk merotasi ke arah top lane Pak Bulung. Oke, di atas sendiri ya, belum ada perubahan yang benar-benar tercipta juga. Karena semuanya juga masih terfokus kepada masing-masing dari minionnya, memperbanyak dulu dari sisi levelingnya. Di tengah juga temponya turun banget, beda seperti halnya tadi game 2. Oke, tapi Vincent kali ini sudah level 4. Sangat power untuk melakukan constraint Mortal Coil well. Di arah turtle-nya kali ini Pak Pulung. Tapi sebelum itu semua, lihat Kars langsung zoning out Udil. Informasi telah diberikan, tidak ada wings by wings. Seliboy mereka baik, berada dengan sempat tapi robot manipulation. Membuat Seliboy harus berangkat depakan. Retribution untuk kabur. Free turtle untuk para pasukan Rebellion Zion tanpa adanya kontes. Membuat Alter Ego kali ini harus mengakui di turtle mereka yang pertama. Yap, tapi shoutout juga bagaimana defensif dan juga tindakan covering yang dilakukan oleh 2 orang tadi terhadap Seliboy loh. Kalau enggak itu bakal habis punggungnya disikat oleh Pakito. Alright, dengan tersisa 2 volt terhadap Alter Ego. Makin mengkikis sedikit demi sedikit tapi Profesor kami. Dan saya masih percaya ternyata dengan prediksi kali ini. Oke, bakal coba dipasang Vincent. Masih ada Mortal Coil untuk muncul ke belakang. Knockout strike. Menuju ke arah Vincent tapi ternyata Pai gagal mendapatkan Vincent. What that? Flicker one shot from Rasi. Ternyata membalikan keadaan dengan Decimet yang dimilikinya. Mendapatkan 1 poin ke atas Pai. Walaupun ditukar dengan Vincent. Setidaknya at least ada pertukaran 1 untuk 1. Oke, walaupun tadi terlihat ada 1 motivation roar. Dari Decimetnya juga sudah keluar. Tapi apalah yang terjadi gitu loh. Di saat damage yang masuk jauh lebih banyak Prof. Ya apalagi dengan Decimet kan full damage. Jadi tentunya ada shield dari Pai juga nggak bakal bisa nutup damage tersebut. Dan hal inilah yang membuat Rebellion Zion unggul di early game. Hampir 1000 gold dan ditambah dengan Alter Ego yang melakukan shutdown. Setidaknya Vincent benar-benar di early game kayak gini nggak dominasi banget. Beda sama Seliboy tadi di game yang kedua. Alright, fucking damage terlalu sakit menuju ke arah Rasi. Dan nampaknya Seliboy agak diganggu dengan Kars. Power sekali ya Kars ini dengan Pakitonya. Ya rotasinya jalan banget. Dia rotasinya jalan, dia poking damage-nya, dia percaya diri, dia tahu zoning out powernya. Dan bahkan di depan sana Rasi harus pick off kah? Karena real world manipulation dipaksa. Trigger yang bagus, itu trigger yang bagus loh 50. Lu tuh ke white charge sama real world manipulation ketika menuju ke arah turtle. Oke. Itu oke banget sih pertukarannya. Ada sekitar 30-40 detik wild charge. Sementara sekarang
dari Turtle-nya. Hanya sekitar 5 detikan lagi. Mereka set up cepat, mereka bisa dapat. Oke, mereka setup cepat, mereka bisa dapat. Tapi Seliboy kayaknya dikasih waktu oleh seorang Survive. Mencoba untuk melakukan buying time, tapi nampaknya tidak akan berhasil karena Rasi standby on position dan retribution dari Vincent menyelamatkan Turtle kedua. Ingat kata Profesor KB, 2 Turtle akan membuat perubahan di dalam gameplay. Ini dari dunia ya, coba lihat, ada 1500 sudah jarak yang tercipta. Dan dari tadi, dari data, siapapun yang dapat Turtle terus-terusan, mereka yang menang mulu gitu. Ya, dan ditambah dengan Seliboy yang under level juga, ini akan membuat skenario permainan yang berbeda daripada game yang kedua. Ketika kita melihat Martis yang early gamenya unggul banget, tapi perlu diperhatikan juga bedanya. Vincent di sini perlu juga untuk item-item defense yang nantinya akan menuju ke arah mid game. Karena semakin mid game, power dari Martis akan menurun secara perlahan. Oh, Vincent, Mortal Coil-nya tersisa 1 terakhir. Untungnya dia tepat gunakan ketika ada 1 tembok barrier yang terkunci. Hai Samor, Purify Gaming telah dikeluarkan begitu saja, damage yang harus diperhatikan oleh seorang Odil. Mungkin ini menit 5 belum bisa menemukan Hai Samor. Tapi kalau nanti jarak mid game 40 terkena 1 tetes Federal Strike, mungkin kasusnya akan berubah. Itu pala vertigo langsung Pak. Migrain sebelah belakang tuh jatuhnya. Bisa helang, mending Vertigo. Tapi ternyata audience prediction masih berada di tangan Alter Ego. Walaupun tersisa 2 vote terhadap caster kali ini. Yap, karena sekarang serangannya udah mulai nongol lagi loh. Ini Seliboy terlalu dalam kah? Oke, no puncher kan Seliboy? Kayaknya. No puncher, karena dia kalau bisa dilihat kondisi tadi, itu harusnya dia bisa gunain puncher untuk kabur. Tapi kayaknya nggak bisa 40. No puncher tadi kayaknya. Makanya udah jadi pejalan kaki di area tersebut ya. Untuk masih dikit orangnya Prof. Andai tadi masih ada millionaire yang mungkin jaraknya dekat, akan berbeda cerita. Ya, apalagi dengan Ice Queen One dari Swallow ya. Setidaknya 40% slow effect-nya udah pasti bakal ngeganggu banget bagaimana movement dari Seliboy. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Nino, dia masih free di arah bottom lane. Tidak ada gangguan sama sekali yang membuat Nino masih 0-0-0 by KDA. High Armor juga tidak terganggu, tapi dia unggul dari segi level dikarenakan Turtle yang 2 kali dapatkan. Kalau Turtle ketiga diamankan, Rebellion Zion boleh loh main galak di Lord yang pertama. Oke, tapi buying time coba dilakukan. Menuju ke arah depan, 2 tim fight terjadi. Perbedaan telah terlihat. Cut bakal coba untuk melakukan fighting. Langsung adu retribution akan terjadi dan Seliboy berhasil take over. Turtle kali ini, no perfect Turtle. Untuk mendapatkan Rebellion, tapi lihat Pai. Coba untuk memberikan damage di sana seorang Jerry. Hilang begitu saja. 1 bobol kill sangat mahal, tapi Nino belum memiliki damage yang maksimal untuk bisa mendobrak sang banteng biru. Tapi setidaknya at least dengan ditukar Pai, mereka mendapatkan 1 Turtle terakhir. Yap, setidaknya agak cukup menetralkan ya. Dengan jarak yang mau diboost oleh pemain dari Rebellion Zion. Iya. Mereka mulai menetralkannya kembali Prof. Jadi ke stop ya, jatuhnya yang tadi udah sempat aku mention kalau misalkan mereka bisa main galak di Lord, malah harusnya Rebellion Zion lebih hati-hati ketika Lord muncul. Karena lihat sekarang Seliboy mencoba untuk mengejar ketertinggalan level, tapi memang Vincent masih lebih unggul dan Nino, dia sudah punya Berserker's Fury, jadi harus lebih berhati-hati. Permainan front to back bisa saja dijalankan dan bahkan Rasi yang dari tadi wild charge-nya tidak terlihat, bisa jadi salah satu malapetaka untuk pergerakannya Kars. Karena Kars tidak membawa Purify. Ini yang dibawa oleh Purify adalah 1 sprint. Iya. Dia mau masuk, dia mau keluar dengan aman juga. Dan High Armor membawa Purify. Jadi jatuhnya kalau misalkan Rasi mengincar ke arah High Armor hanya akan membuang source skill saja. Mahal. Beda kalau targetnya ke arah Vincent. Gak bakal worth it. Gak bakal pantas itu flicker wacas ditukar sama Purify sama High Hammer. Itu gak bakal setara harganya Profesor. Iya, kalau kita lihat sekarang Audit Easy benar-benar kuat banget di lini depan. Dia punya favor roam item dan tidak akan terganggu heal up-nya. Sementara Kars menyibukkan teman-teman dari Alter Ego Esports di top lane agar nanti wave minionnya itu tidak berjalan secara maksimal dan bahkan menekan Seliboy untuk 1v1 situationnya. Oke, tapi kalau misalnya Seliboy ini tidak cepat-cepat untuk kabur ke arah belakang, karena cover yang sangat cepat dilakukan Vincent itu bisa membuat Seliboy tumbang loh. Udah ada invasi jungle karena Vincent level 12. Sisi meta akan full power ini. Kasusnya akan berbeda kalau Seliboy berhasil dimakan di Lord yang pertama apapun. Yap, itu dia akan ada wild charge yang mau dikeluarkan ternyata tidak loh Ji. Iya, karena mereka harus buru-buru melakukan backup di arah top lane. Mereka harus makan Vincent. Kalau Vincent bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan di Lord yang pertama. Wow, tapi barusan Retribution sudah digunakan. Minuman Fury dikeluarkan pula di bawah. Oke, tapi di depan sana Nino masih coba untuk bertahan dari High Samor. High Samor tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. Ada Pai berubah dan bahkan melakukan local terhadap seorang Kars.
masih ada sprint. One just for defensive. Vincent hampir terperangkap, tapi nampaknya malah Pai yang harus menjadi korban keganasan dari Rebellion. Celiboy bakal coba untuk bantu ke arah belakang. Para pasukan dari Alter Ego. Mereka bakal memaksa bahkan retrieve setelah dikeluarkan oleh Celiboy. Auditisi menggunakan flickernya. Tidak bisa ditumbangkan. Celiboy menang dan ternyata Scars gagal menangkap Celiboy karena 2 punch terhadap Celiboy. Dia bisa KO mendadak Pak Pulu. Yap, plus satu penggunaan dari Tonros yang tepat waktu ya. Andai kalau tidak, dan sekarang WON Prop udah ada. Nah ini dia, Hais Amor udah punya jawaban terhadap Heavy Crossbow dari Nino atau bahkan Phantom Execution dari Celiboy. Setidaknya kalau kita lihat tadi di mid lane, Pai dan Udil mencoba untuk membuka sebuah setup, namun memang belum ada hasilnya. Karena memang damage yang diberikan dari Udil masih belum cukup. Sementara Vincent harus lebih berhati-hati karena sekali aja wall charge, dalam keadaan dia nggak punya skill 2, nggak punya mortal coil, dia nggak bakal punya escape mechanism. Kalau Auditizi ada di sampingnya, mungkin masih mending karena ada heal up. Kalau nggak ada, bakal jadi ancaman. Oke, Pai telah keluar dari robotnya. Mereka akan mencoba team fight di depan sana. Cars terdeteksi, terperangkap di depan sana. Tapi kalau mereka nggak maksimalkan, ini kerugian di tangan Alter Ego. No sword skill Pai, cuma hanya robot biasa. Bahkan Auditizi tahu akan hal itu. Reward manipulasi akan coba dibuka. Udah ke arah belakang. Udil, one last hit. Tapi masih bisa tumbang. Minuan Puriwan Blackheart. Kali ini tidak ada, tapi ternyata di sana Auditizi berhasil membuka semua jalan untuk Vincent. Kong Sangkang Strength Well, a blessing with Promise Samar. Membuat Dino kali ini harus tumbang bersama dengan Celiboy dan Miracle Boy. What? Out! Rebellion benar-benar menuntaskan Alter Ego dalam satu team fight. Oke, dan Cars menjadi satu opener yang begitu baik, Prof. Semuanya diawali oleh Cars tadi. Ya, berawal dari Udil yang menjadi korban karena ketika Federal Airstrike sudah ditutup, dipastikan Udil tidak akan bisa memberikan damage yang tinggi kepada Rebellion Zion. Dan lihat, dengan Lord ini, goldnya akan menuju ke angka 7.000 bahkan 8.000 sekalipun ditambah dengan buff yang udah mulai diinvasi. Alter Ego mulai tershutdown. Alter Ego mulai tershutdown. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego di bottom lane, mereka harus menghilangkan semua egonya untuk turun dan mundur ke arah base, ke high ground. Mereka maju dikit, itu bakal bisa membuat Celiboy kelar. Itu bakal bisa memakan Celiboy. Karena mereka harus perhitungkan dengan wave yang didorong secara bersama di 3 lane, Pak Pulung. Yap, dan mereka pun harus berhati-hati ya bagaimana dengan pergerakan dari Cars. Cars bisa masuk dengan satu hal yang memang tidak diperhitungkan loh. Dia masuk, yang penting hitnya masuk aja. Semua goldnya rata kiri dan ini akan menunjang lagi untuk Rebellion Zion menabrak lini belakang dari Alter Ego. Oke, maksa reload manipulation fight di ujung sana. Harus mundur dengan bersama dengan seorang Nino. Pada efek dari jauh, coba dilakukan oleh seorang Udil untuk memberikan seluruh perlindungan semaksimal mungkin. Alter Ego masih menolak untuk dipecahkan base-nya. Kali ini masih bertahan Pak Pulung. Walaupun di menit ke-12, Celiboy akan fall off Pak Pulung. Oke, sementara tadi dengan satu setup yang udah dibangun, dengan satu Lord tersebut setidaknya masih ada beberapa inner tower yang bisa mereka tumbangkan. Defense semakin kecil, tekanan terus-terusan dari golnya Prof. Ini di angka di atas 1000 semua loh dari masing-masing, bahkan dari roamernya aja loh. Iya, Carsnya aja unggul 3000 terhadap Pai. Itu dia. Itu bener-bener jauh banget karena balik lagi Cars Satu bisa item 2 itu. Cars bisa jalanin laning dan dia bisa mainin split push juga, dia bisa engage Udil dari belakang. Apalagi Udilnya di sini membawakan flicker. Jadi kalau misalkan flickernya lagi cooldown, udah bisa dipastikan jabnya akan connect ke arah Varsha. Tapi kalau kita lirik sedikit ya, winning condition dari Rebellion Zion terbuka dengan sangat-sangat lebar ketika nantinya dia akan mendapatkan Lord selanjutnya. Mereka tinggal menjalankan apa yang sudah mereka build dari early game. Alter Ego Esports, wah kalau winning conditionnya ini benar-benar bisa dijalankan, hanya bertahan sajalah. Satu-satunya jawaban dari Alter Ego. Karena apa? Karena Auditizi bisa megangin 3-4 pemain dari Alter Ego dan tidak tumbang. Karena ketika dia dalam keadaan rage mode, dia bakal kena heal up dari Motivation Roar dan Favor Rom item. Adalah kunci dari Rebellion Zion untuk bertahan hidup. Oke, tanpa flicker aja, dia nge-wipe out tadi, Alter Ego. Tapi kali ini dengan flicker, mungkin akan lebih parah atau bahkan sebaliknya Pak Pulung. Ya karena dari Carsnya sendiri ya dari tadi ya, dia enak banget. Dia masuk, oke damage-nya sampai. Untuk dari SP-nya juga tergerus, tapi dia punya Audi loh. Dimana Motivation Roar-nya itu loh Prof. Darahnya kurang ditambahin lagi, disuruh berantem lagi. Iya.
Tim Fight jangka panjangnya jadi kuat banget dan kalau kita lihat dari Rebellion Zion, mereka punya eksekutor masalahnya. Ada Cars. Sementara lihat dari Alter Ego, mereka eksekutornya cuma Nino. Lagi-lagi, Nino harus menjadi tulang punggung kekeluargaan dari Alter Ego. Waduh. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Tulang punggung keluarga kali ini di tangan Nino. Dan bahkan lihat, informasi harusnya udah ada di tangan para pasukan Alter Ego ketika Vincent mencolek Lordnya Pak Bulung. Yap. Mungkinkah dengan 2 kali drop seperti ini harus ada balance yang emang diperlihatkan lagi, Prof? Entah Minotaur ini kayak jadi jawaban gak sih? Minotaurnya benar-benar jadi jawaban dan Alter Ego Esports jadi nggak kepegang semuanya. Oke, tapi dibalaskan dengan real one manipulation di depan sana. Banyak store skill yang telah keluar. Mereka terlalu memaksakan melakukan team fight di Lord yang kedua kali ini. Para pasukan dari Alter Ego mereka terperangkap di depan sana sekali pada mereka. Boy masih bertahan. Langsung ada Pai. Tapi ternyata team fight-nya membuat Vincent bebas. Pai yang buru ke arah belakang dan Blandi dan Romain Samor. Memporak-porandakan. Mencapai 1 point kill. 2 hilang. Ini bencana. Nino dikejar begitu saja. Nino harus mundur Nino. Nino terperangkap Seliboy. Dan bahkan Udil cuma punya Feather Strike. 3 melawan 5. Ini bencana Pak Bulung. Wow, Martis, kesatria bergitar siap untuk membuat harimu bergetar dan itulah yang udah terjadi. Karena siapapun tadi dikejar dan ini dia. Oke, bakal coba dibahas Udil. Tumpang, tidak ada iklan defensif. Ini bencana. Lordnya tidak ada yang bisa megang ini. Nosakar atau Maut. Auditisi masih punya flicker. Para pasukan dari Alter Ego mereka akhirnya ada Pai dan juga Rasi yang mencoba untuk melakukan defensif. Tapi tidak ada high ground defensif. Ini membuat sebuah celah bisa dimanfaatkan apakah Nino. Wow, bergerak belakang. Kars melakukan defensif. Blazing Dread for defensif. Lihat terbuka dengan sangat bebas dari Pai. Setidaknya menangkap Vincent. Tapi Vincent masih bisa mundur. Alter Ego. Mereka bertahan semaksimal mungkin tapi tidak ada Nino. Dan bahkan Rebellion sang pancing biru berhasil memenangkan 2 periode atas Alter Ego.